keturunan, baca sholawat nariyah 41 kali sebanyak 40 hari berturut-turut, jangan putus. Ya, jangan putus. Beb, waktunya kapan? Bebas, pokoknya satu hari 41 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ngebangun rumah harus ada lahannya, betul? Betul nggak? Bangun rumah tangga sama kayak orang ngebangun rumah, ada dulu lahannya, ada calon prianya, ada calon pengantin wanitanya. Jangan pria sama pria, itu namanya jeruk makan. Mana ada ayam jago sama ayam jago kawin keluar telur. Betul. Sekarang zamannya kan lagi begitu, Bib. Ya, ini zaman udah gila. Perempuan sama perempuan, laki sama laki. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga sama Allah. Amin ya rabbal. Ada yang nikmat, kenapa nyari yang gak nikmat sih? Ada yang bisa halal, kenapa harus selalu ada yang haramnya? Di dalam rumah tangga wajib juga sama kayak kita ngebangun rumah, siapin dulu lahannya. Setelah lahannya, yang kedua apa? Siapin pasirnya, siapin batunya, siapin besinya, siapin juga semennya, siapin juga batu batanya. Untuk apa? Untuk rumah ini jadi satu yang dipandang ini kokoh, bentuknya rumah. Di dalam pembangunan rumah, Habib ngapain jadi ngomongin rumah sih? Habib kontraktor, bukan mantan tukang. Orang kalau mau ngebangun rumah yang digali apanya dulu? Apanya dulu? Lahannya dulu. Lahannya gali, bongkar, congkel, yang dalam sesuai dengan kebutuhan topangan rumah. Di dalam pernikahan juga harus ada ngegali, cari. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, ini buat laki-laki. Oi, oi, laki, banyak nggak? Oh banyak, kirain nggak ada. Lewat sini perempuan, sono perempuan, sini perempuan, aing dijegat. Jadi ngomong salah sedikit masalah tentang perempuan bisa didemo. Wahai laki-laki, wahai laki-laki, kalau nyari perempuan kata Nabi yang pertama lihat dulu wajahnya. Oi, mukanya, hidungnya miring apa enggak? Wajahnya dulu. Kenapa sih Bib kok wajah dulu? Ya lihat untuk memperbaiki keturunan. Sekali pesek ketemu pesek. Anaknya kayak tutup pulpen. Tadi Habib Bagir bilang ya, bukan nggak ada yang nggak mancung, nggak ada, semuanya mancung. Cuman bahasanya aja diganti. Mancung yang tertunda. Memperbaiki keturunan, itu yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, lihat ini. Yang kedua, hartanya kata Nabi. Kalau nggak percaya, tanya aja Kiai. Betul nggak Kiai? Betul nggak? Habis lihat wajahnya, lihat hartanya, betul kan ya? Kiai mah takut ngomongnya. Iya, iya, iya. Hartanya, kenapa? Lihat harta ini untuk apa? Untuk sama-sama ngebangun rumah tangga ini nggak serba kekurangan. Kadang perempuan baru dipinjam dikit uangnya lagi tiap hari. Boleh dipinjemin nggak? Boleh, yang ambil aja uangnya. Pakai aja dulu yang. Bayarnya berapa kali? 3 kali aja, yang pagi, siang, malam. Suruh bayarnya tuh hari juga. Pagi bayar, siang bayar. 3 kali pembayaran. Dikejar betul-betul. Bu, ibu, sare.
Tahu Siti Khadijah, Bu? Tahu Siti Khadijah? Tahu di mana lu? Sok tahu lu. Hidup di zamannya kagak. Pernah dengar ceritanya? Siti Khadijah kaya nggak? 70% tanah Mekah milik Siti Khadijah. 70%. Saudagar yang paling kaya siapa? Siti Khadijah. Di pinangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dilamar, Bu. Oi. Nabi dilamar. Sampai akhirnya harta Siti Khadijah habis. Buat siapa? Buat siapa? Suami. Nabi suaminya bukan. Buat apa? Jalan dakwahnya lancar. Kira-kira bapak istri ada yang begitu nggak, Pak? Modal beak. Yang tuh gelang dong, yang pinjam yang buat modal yang dikasih nggak, Pak? Enggak. Kawin lagi, Pak. Kasih, Bu. Yang jelas modalnya kelihatan betul dagangannya. Yang ketiga apa kata Nabi? Ngelihat perempuan itu setelah wajahnya, hartanya, korek lagi, gali lagi, bagaimana keluarganya, ibu bapaknya, tahu agama atau enggak. Ini main comot-comot aja lu. Ketemu di jalan, Neng, where are you? Orang Cikijing nanyanya kan begitu. Lihat dulu keluarganya, tahu agama atau enggak, paham enggak dengan agama. Yang terakhir apa? Lihat akhlaknya. Akhlaknya si perempuan. Kalau duitnya nggak ada, harta nggak punya, muka nggak cantik juga, kurang lah, bukan nggak cantik, kurang. Aku ngomong salah lagi. Keluarganya nggak kenal agama, kurang paham masalah agama. Yang penting kedua ini, yang penting dua daripada yang diwajibkan untuk dicari, agama sama akhlaknya. Kalau agamanya kurang, seorang istri didik dia untuk menjadi orang yang taat ibadah dan paham betul masalah agama. Kalau ada wanita akhlaknya baik, ambil A. Lu mau cari yang mana lagi lo? Muka kagak, harta kagak, agama kagak, akhlak bagus, kolot. Betul nggak? Bu, ibu, gue gedek banget sama perempuan, gue gedek. Tahu gedek? Tahu gedek nggak? Empet. Kenapa? Perempuan sekarang mah nggak tahu malu. Bilang berakhlak, gimana mau akhlak? Sama laki melotot kalau ngomong. Kalau ngomong nadanya tinggi-tinggi. Kan dia. Gak boleh, lembut. Perempuan itu diciptain kan lembut. Sayang, Kadia sayang. Ya Allah, enak gak dengernya? Hati mah bunga nggak denger begitu tuh. Kalau ini ada di dalam rumah tangga dengan kelembutannya, ini pondasinya kokoh. Setelah agama, imannya tuh dilihat. Kenapa? Pendidikan pertama seorang anak ada pada orang tua perempuan. Kenapa agamanya yang dicari? Agar dia bisa mendidik. Makanya ibu, bapak kalau punya anak, awalin dia tuh ngajarin, kenalin Allah, kenalin Nabi, baca Bismillahirrahmanirrahim, diajarin Alhamdulillah, diajarin. Al-Fatihahnya diajarin. Kenapa? Ini poin-poin penting. Al-Fatihah anak bisa diajarin karena orang tua, insya Allah ini anak dewasa.
Setiap kali dia sholat baca Al-Fatihah, pahalanya kita dapat. Ini anak mau makan Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya orang tua dapat. Tapi ingat juga, wahai laki-laki, laki-laki itu disebut banyak di dalam Al-Quran untuk banyak berbincang dengan anak. Nanti kita bahas. Kalau iman sudah kokoh, rumah kalau pondasinya kokoh, kira-kira ditiup angin rubuh apa enggak? Jangankan angin, digoyang sama satu kampung, gak bakal rubuh. Tapi kalau pondasinya lemah, semennya diganti tepung, ya dicenderin bebek juga rubuh. Betul apa betul? Kokohnya keimanan di dalam rumah tangga penting. Dikit-dikit, jangan cuma masalah uang dalam rumah tangga. Ada uang adek sayang, gak ada uang adek lo begitu tuh. Dikit-dikit uang. Kalau mau duit mah sayang banget sama suami ibu yang sehat. Ayam udah emang belum? Ih, gue pengen jitak aja yang begitu tuh. Giliran mau minta duit, lembutnya luar biasa. Bapak sih udah tahu. Apa? Duit. Kalau udah urusan duit mah lembut banget perempuan. Tapi bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu sini mah soleha. Ahli sorga semuanya. Tapi bohong. Amin ya Rabbal. Mau jadi istri soleha, Bu? Mau nggak? Mau jadi istri soleha? Ngimpi. Sama laki hitung-hitungan. Ngomong ngelotot, nada tinggi, udah gitu merintah-merintah. Ambilin cair. Itu istri. Coba kurang kenceng lo Tuh suami siapa tuh yang begitu tuh? Itu ceritanya hatinya tuh yang bicara. Curcol. Curhat colongan ya. Sabar sabar. Bentar lagi juga paeh. Sampai mana tuh tadi tuh? Sampai mana tadi? Kenapa? Perhitungan nggak boleh. Setiap apa yang telah diberikan sama suami, ikhlas. Kenapa? Allah bakal ganti rezeki yang berkah nanti di yaumil qiyamah. Bib, saya kan butuhnya sekarang, Bib, bukan yaumil qiyamah. Lah, kita butuh rezeki dunia, rezeki akhirat butuh apa enggak? Makanya kita tuh hidup segini-gini aja. Segini aja, banyak kufurnya. Dikasih sedikit, kurang aja. Dikasih banyak, lupa. Makanya kita hidup begini-begini aja. Tapi tahadutan binikmah, nikmat jadi orang yang cukup mah. Alhamdulillah, pintu ngablak, enggak khawatir rampok masuk. Orang kaya, puyeng dia. Mau tidur pusing. CCTV kanan, kiri, depan, belakang. Security 2 belakang, 2 depan. Betul nggak? Tidur harus pakai kasur yang nyenyak. Ya, tidur di karpet aja pules. Ngileran lagi. Syukur. Ini pondasi syukur bagaimana dalam rumah tangga? Iman. Gak mungkin rumah tangga yang namanya di dalam rumah tangga suami istri akan syukur kalau nggak didasarin iman. Tadi Habib Bagir kan dengar dari Habib Bagir bahwa istri mau makan nasi sama garam kayak terserah, tiap hari makan nasi sama garam, darah tinggi, Bib. Nggak iyalah garam mulu. Nggak usah yang garam. Ngasih duit 100.000, ngasih duit 100.000 tiap hari. Tempe goreng, besok tempe orek. Besoknya lagi sayur tempe. Besoknya lagi kari tempe. Tempe mulu tiap hari, darah tinggi juga. Nah 100.000 awet banget tempe mulu. Coba tuh lihat. Begitu keluar kan kedelai. Betul Jangan kelewatan juga Bu. Habis kalau beli tempe
Kembaliannya lebih banyak, Bib. Lumayan buat beli lipstik. Gedek banget gua. Tuh yang saya bikin gedek sama perempuan tuh. Tapi ingat ya, pria juga nggak boleh ngomong yang jelek-jelek sama wanita. Perempuan itu diibaratkan cermin. Tahu cermin? Kaca. Tahu kan? Makanya coba lihat perempuan kalau habis ketemu kaca, nggak mau selesai. Wuduh. Selesai mandi pakai jilbab, ngaca. Itu yang ketawanya kencang, dia begitu. Udah bener nih, udah bener. Dibuka lagi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jilbabnya dibikin mancung. Kalau saya kan niup ke atas gak bisa, kalingan hidung. Yang pesek lega. Perempuan itu ibarat cermin. Kok bisa ya, Bib? Emang keluar nih, habis ngaca nih, udah dandan ngaca, la ilaha illallah, begitu keluar di meja makan ada kaca, masih ngaca tuh di meja makan. Betul nggak? Betul nggak? Emang begitu perempuan mah. Udah selesai sarapan, udah nih, udah habis cuci tangan, mulutnya dielap, habis minum, taruh lagi. Begitu keluar pintu rumah, jendela, ngaca lagi aja di jendela itu. Betul. Padahal bukan cermin, kaca, cuman bayang-bayangan doang, masih sempat ngaca. Udah nih, udah sampai ujung motor, pakai helm, spion dibalikin. Betul gak? Itu pasti ngaca lagi. Selesai jalan, begitu jalan spion mah buat ngelihat ke belakang, Neng. Lu spion, lu tatap muka lu. Pantasan, sen kiri lu belok kanan. Perempuan begitu tuh. Suka nikung laki-laki. Gue paling gedak kalau naik mobil depan gue perempuan. Nggak beres sudah. Sen kiri belok kanannya nggak pakai permisi kagak. Tuh kehebatan perempuan. Kenapa? Karena spionnya ke muka. Turun sampai tempat, buka helm, ngaca lagi. Ngerapiin tuh kerudungan yang tadi mancung terus kuncup. Betul nggak, Bu? Itu wanita. Bib, kenapa sih wanita itu diibaratkan cermin? Kita semua insya Allah tahu cermin itu mulus, nggak ada cacat. Betul. Tatkala cermin itu utuh, kita ambil batu, kita lempar, pecah nggak tuh? Pecah nggak? Saat pecahnya cermin, kita susun lagi, bisa apa nggak? Bisa. Pakai lem, di puzzle, bisa? Emang aja lu pelit, beli lagi aja cerminnya, pakai disusun. Dipecahin, disusun rapi, serapi apapun, tetap sudah nggak indah seperti yang awalnya. Jika laki-laki sudah membuat hancur hati wanita, maka dia pasti akan memaafkan, tapi tidak seperti yang dulu. Kokohnya iman di dalam rumah tangga itu penting. Jadi setiap apa yang dilakukan itu wajib, semuanya bersandar kepada Allah. Suami jalan kerja, istri sholat duha. Coba istri sekarang mana suami berangkat kerja lagi nyapu main TikTok. Betul nggak? Sempatnya itu sekarang lagi pada rapi, pada pakai jilbab rapet-rapet, masya Allah. Besok nyapu depan rumah jilbab, kemana? Bu, wahai para wanita, satu helai rambut kalian jika dilihat dipandang oleh yang bukan mahram, 4 laki-laki akan kalian masukkan ke dalam neraka jahanam.
Yang pertama, ayahnya. Ayahnya pasti akan diseret untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, pamannya. Paman laki-laki, adik atau kakak dari ayah atau ibunya. Ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, yang ketiga, siapa? Anak laki-lakinya. Yang keempat, ini, hati-hati. Suaminya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Pakai kerudungnya, Bu. Pakai sekalipun ibunya, Bu. Bib, rumah saya nggak ada laki-laki lewat. Masih tenang-tenang aja, Bib. Rumah saya di dalam gang. Emang tanah bukan makhluknya Allah? Emang angin bukan makhluk? Bukan ciptaan Allah? Semua ini akan bersaksi di hadapan Allah. Besoknya, Bu, pakai kerudungannya. Ya, hahaha. Gue lagi nasehatin ini. Ya, kerudungnya dipakai. Emang berat pakai kerudung? Berat nggak? Daripada saya suruh pakai helm, pilih mana? Pakai kerudungnya. Tetap cantik kok, walaupun belum mandi. Kata suami, kalau buat gue mah enggak, demek-demek aja. Tadi kan Habib Bagir bilang, manjain mata suami. Oi, dandan ngapa sih buat suami? Pernah nggak sih dandan buat suami? Nggak pernah. Enggak. Yang sebelah sono no. Pernah nggak istri niat dandan buat suami? Liar aing liar. Kondangannya kapan, Dandannya kapan dandannya? Kondangan doang. Sama ke pasar. Betul ya? Betul, Kalau mau tidur gimana? Salah ngundang lu. Ngundang saya, ini biasanya orang kalau ngundang saya rumah tangga retak. Bu, Bib, saya kan umur udah 50, Bu. Kecantikan itu alami di saat umur kita sudah senja. 50 tahun pakai lipstik. Suami pulang capek juga ditaruh, Bu, di pagar. Nggak bakal tuh capek dibawa masuk ke dalam rumah. Kenapa? Ngelihat istri dandan hati senang, bukan main. Ya Allah, istri saya dandan buat saya. Sambut suami pakai senyuman, Bu. Nih, ntar nih. Lu, aduh, istri sekarang mah senyum susah banget sama laki. Ih, ya Allah, kayak musuh. Senyum, ngapa senyum? Nih, ntar nih, pulang dari sini nih ya. Nih, pulang dari sini. Ntar begitu pulang, sambil pegang tangan ayang. Ayah. Senyum. Mau tidur, madepin muka ayang, madepin. Ayah. Punya bini monyong mulu. Gue mah tuker mangkok yang begitu. Bener nggak? Senyum. Ya, mulai ini malam nih. Ntar pulang jalan senyum. Mau tidur, senyum. Bangun tidur, ayang, kopinya udah datang. Makan siang, sediain makan sambil duduk ngobrol sambil pandangin suami tetap. Pulang kerja suami ngelihat kita, insya Allah malamnya ibu dibawa datang ke rumah sakit. Lah, orang tiap hari kagak pernah senyum, tiba-tiba senyum. Bini saya kesambet apa? Ibu bapak yang dirahmati Allah, senyum. Rumah tangga itu senyum. Bini, Allah, baru pengantin baru nih, ya. Bu, maaf ya, Bu. Laki juga kelewatan, Bu. Saya jujur. Gue geli gue, sumpah. Laki kalau lagi bininya kesandung nih hari baru-baru pengantin. Ih, ayang hati-hati. Itu batu tahu. Ini batu emang nih songong, ditendang batunya. Dibelain kaki istrinya. Coba kalau udah jalan setahun 2 tahun punya anak satu sambil gendong, kesandung dikit, mata lu di mana? Beda lagi kosakatanya.
Nabi ini paling cinta umatnya itu banyak di yaumil kiamat. Nabi paling senang, ini yang Nabi tungguin. Banyak produksi anak yang banyak. Nih, buat perempuan juga nih. Punya anak satu, ntar dulu 2 tahun lagi Lah, target anak dipindah-pindah. Baru lahiran Bib, udah hamil lagi. Emang tugasnya perempuan hamil. Tugasnya perempuan laki-laki nanam saham. Lah emang begitu kan? Gak ada suami. Ya udah kalau kamu nggak hamil biar aku aja yang hamil. Nggak ada. Tugasnya perempuan itu menjaga saham suami sampai 9 bulan 10 hari. Bib, tapi nggak tiap tahun juga, Bib. Lah, kalau memang itu rezeki dari Allah mau diapain? Alhamdulillah. Coba kebayang orang yang udah nikah tahunan belum sampai gini hari belum dapat keturunan. Alhamdulillah. Kayaknya gue salah nih. Siapa? Tiap tahun. Insya Allah Ustaz, mudah-mudahan dapat keturunan yang soleh, yang soleha. Coba lihat orang yang punya anak banyak. Alhamdulillah, itu apa? Itu salah satu hadiah dari Allah yang terbaik. Ustaz sudah nikah belum? Masya Allah, doain ibu. Mana Ustaz istrinya? Ustaz baca salawat nariyah. Ustazah baca salawat nariyah 41 kali selama 40 hari berturut-turut. Jangan putus. Jangan putus, insya Allah mudah-mudahan dikasih jodoh rezeki anak yang soleh-soleh. Ya, ini ijazahnya buat semua. Ya, ini buat semua, ijazahnya salawat nariyah. Yang belum dapat keturunan, baca salawat nariyah 41 kali sebanyak 40 hari berturut-turut, jangan putus. Ya, jangan putus, Beb. Waktunya kapan? Bebas. Pokoknya 1 hari 41 kali. Yang perempuan banyakin sayur toge. Ini urusan dokter. Tadi kan urusan akhirat. Ini sekarang dokter kata. Wah, elah bikin emosi aja. Yang perempuan banyakin makan sayur. Tadi nggak mau, sekarang lu sebut. Yang laki-laki banyakin makan burung merpati. Tahu burung merpati kan? Burung dara. Zat, makan burung dara. Dimakan, jangan dikulum. Apalagi dikelepekin, jangan. Dimakan. Ya, insya Allah cepat-cepat dapat keturunan yang saleh-salehah. Amin ya Rabbal. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.